Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan berupaya turut mengendali inflasi di Banua ini. Inflasi di Banjarmasin meningkat selama setahun sebesar 4,11%, sehingga perlu adanya klaster di 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan untuk membantu pengendalian inflasi. Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan berupaya turut mengendalikan inflasi di Banua ini. Inflasi di Banjarmasin meningkat selama setahun sebesar 4,11%. BI menargetkan tingkat inflasi pada angka 3,5% hingga sekitar 1% seiring keseimbangan perkembangan inflasi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Deputi Direktur BI Dadi Esa Cipta, Wahid Takuni Prima TV di sela-sela kunjungan di Edupak di Desa Wiji Mulyo, Kecamatan Nangulan, Kulon Progo, Jawa Tengah, jelang tengah hari Sabtu 2 November 2019. Menurut Dadi Esa Cipta, tingginya inflasi karena banyaknya permintaan, terutama pada November dan Desember saban tahunnya. Siklusnya hari-hari besar bisa memicu lonjakan harga sembako dan tiket pesawat, sehingga perlu adanya klaster di 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan, ujar Dadi Esa Cipta, untuk membantu pengendalian inflasi. Bebuhan pelaku UMKM wan pondok pesantren pun dapat memanfaatkan wan meningkatkan daya saing, karena pesantren memiliki jumlah santri nang banyak nang dapat dipotensikan dari segi tenaga wan halaman pesantren nang cukup luas. Namun Dadi Esa Cipta sangat menyayangkan adanya penolakan dari pihak pondok pesantren nang dibantu sebesar 500 juta rupiah karena mereka berasumsi BI berpolitik, sehingga upaya meningkatkan potensi kedaerahan dari sektor tersebut menjadi terhambat karena rendahnya kesadaran daerah. Dadi Esa Cipta mengaku kada berputus asa wan berhasil meyakinkan pesantren lainnya di Banua. Hasilnya beberapa pesantren memanfaatkan tawaran tersebut dan berhasil menjadi penyedia kebutuhan pokok bagi pesantren tersebut. Seperti itu, kebanyakan pesantren salafi itu masih agak menolak untuk hal yang berbau kebanggaan itu. Tapi kalau misalnya bantuan, kalau BI inginnya bagaimana kita mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Kita tahu pesantren itu mungkin punya santri 5.000 misalnya, Pak. Dia di situ pasti butuh beras, butuh sayuran, butuh ikan. Nah, bagaimana untuk pemenuhannya itu dia bisa memenuhi sendiri. Syukur-syukur nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, BI ngasih bantuan konteksnya di situ, Pak. Kita mencoba untuk mendorong bagaimana pertanian, misalnya padi di situ bisa produksinya meningkat. Kita kasih pelatihan. Nah, sebenarnya lebih tujuan BI arah ke sana. Bagaimana misalnya sayur-sayurannya bisa lebih sehat, kita bikin organik di sana. Kemudian juga untuk kebutuhan ikannya, kita bikin pakai di situ namanya ada mikro alfalfa gitu. Kita kasih sejenis pupuk atau apa yang bisa membuat pertumbuhan ikan bisa lebih cepat. Nah, tujuan kita untuk membantu pesantren seperti itu supaya nanti bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan akhirnya bisa menjual kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kalaupun misalnya ada penolakan, mungkin bukan penolakan tapi bagaimana kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada pengelola pesantren. Mungkin kalau saya sih Pak, setelah dikasihkan ke pesantrennya di depannya, kata Bapak kan berhasil mereka ya mengelola itu. Alhamdulillah kalau saat ini Darul Ilmi, Darul Hijrah berhasil, Pak. Bahkan sekarang bukan hanya kemandirian mereka, tapi juga ada link. Mereka juga bisa memenuhi atau menjual ke pesantren lain. Nah, ini pesantren ini punya kebutuhan A, yang ini punya B, mereka saling barter, bisa saling tukar. Sehingga ini bisa meminimalisir cost atau biaya operasional pesantren, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan dari dalam, dan akhirnya biaya operasional tadi bisa dialihkan menjadi mungkin pembangunan infrastruktur, ruang kelas, atau penambahan lab segala macam. Dadi Esa Cipta mengajak sabaratan orang untuk meningkatkan kualitas produk demi stabilitas inflasi di daerah.